Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kuliah Logika Informatika ya. Untuk anak sistem informasi kelas SI 1A dan 1B. Nah, kali ini di pertemuan yang ke-13 kita sambung topik minggu kemarin tentang fungsi boolean. Kemarin kita sudah sampai mengenal fungsi bool sendiri, dan bagian akhir kita kasih contoh tentang menyederhanakan. Nah, kali ini kita akan bahas lebih detail tentang penyederhanaan, karena konsep-konsep penyederhanaan ini lebih lanjut akan banyak dipakai ya. Nanti di dua materi terakhir tentang peta Carnot juga kita menggunakan prinsip penyederhanaan. Nah, lagi-lagi prinsip ini Anda pakai di dunia Anda untuk menyederhanakan software gitu ya, algoritma yang Anda punya sehingga dia lebih sederhana gitu. Dimana komputasi yang baik itu adalah yang cepat dan memakan space yang sedikit gitu ya. Itu namanya teknologi ya, teknologi yang baru gitu. New technology. Nah, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana menyederhanakan fungsi boolean. Fungsi bool ya. Nah, sebelumnya jika kita diberikan fungsi, kalau minggu kemarin kita diberikan sketsanya, kita akan menentukan fungsinya, maka di pertemuan kali ini kita akan diberikan fungsinya. Kemudian tugas kita yang pertama adalah menggambarkan sketsa ataupun gerbang logikanya. Jadi sekarang dibalik ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin kita punya 3 gerbang logika yang utama. Yang pertama yaitu SOR ya. Ini agak jelek seperti ini. Oh, bukan SOR ya. Ini namanya negasi ya, atau converter. Jadi kalau ada X, inputnya dimasukkan ke dalam negasi, dia akan balik ya menjadi accent. Dinilai kebenarannya akan 1 menjadi 0, 0 menjadi 1 sesuai tabel negasi. Yang kedua itu adalah gerbang OR. OR itu berarti harus punya 2 inputan. Ya, seperti ini ya. Seolah seperti ini, nanti gambarnya lebih baik lagi. Inputannya ada 2 sesuai tabel OR, tabel disjungsi yang kita punya. Ini ada X, ini ada Y. Maka setelah masuk sini dia akan menjadi X ditambah dengan Y. Jadi kalau kita inputkan X dan Y bersamaan pada OR, pada disjungsi, maka akan menjadi X ditambah Y. Atau kalau kita buatkan fungsinya ini, kalau kita punya F, X dimasukkan ke dalam fungsi ini akan menghasilkan X accent. F yang dimasukkan, disubstitusikan X dan Y, bukan X dan Y ya, X, Y gitu ya. Ini akan menjadi X ditambah Y. Satu lagi operator dasar kita yaitu dan, and. Kurang lebih dia seperti ini. Oke, seperti kapsul ya. Dia juga 2 operatornya. Jadi ada X, Y, maka setelah keluar dari operator ini, dari gerbang logika ini, dia menjadi X kali Y, X titik Y, atau kadang dituliskan langsung X, Y. Jika saya punya F, inputan X, Y, saya masukkan X, saya masukkan Y, maka hasilnya adalah perkalian X, Y. Nah, jadi ini bisa kita balik. Kalau ini tabelnya, nah diagramnya seperti ini. Nah,
Maka kebalikannya kalau diketahui fungsinya ya tinggal dibuatkan diagram seperti itu. Nah, dengan modal ini kita akan buat diagram untuk 3 soal di atas. Berikut nanti penyederhanaannya ya. Jadi kita akan coba soal yang pertama. Di sini saya punya fungsi f, inputannya x, y, dan sehingga outputnya yang terakhir x ditambah y aksen. Nah, ada y aksennya ya. Jadi karena ini ada plus, berarti tanda yang pertama itu adalah ini atau, karena akhirnya harus menjadi x ditambah y aksen. Dimana jelas sekali inputannya di sini adalah x. Kita masukkan x. Di sini pasti kita masukkan y. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah y aksen, sehingga harus ditambahkan dengan apa ini tadi? Converter ya. Sehingga di sini dia akan menjadi y aksen. Oke. Jadi kita selalu punya inputan x dan y, maka untuk mencapai y aksennya kita rubah dulu dengan converters x aksen ya. Sehingga dapatlah x ditambah y aksen. Ini fungsinya. Sehingga kalau dituliskan fungsinya fx, ini yang kita punya, x, y, x ditambah y aksen. Nah, dari sini kita punya dua gerbang ya, yaitu gerbang negasi, converternya, dan gerbang OR. Jadi kalau secara efisiensi ini ada dua ya, dua resistor kemarin. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, adakah gitu ya, fungsi bool atau gerbang logika yang lebih sederhana? Jadi, jika Anda punya yang lebih kecil dari ini, tapi punya apa ya, nilai yang sama gitu ya, fungsi yang sama, ekivalen kemarin ya, maka itu akan menjadi lebih baik. Kalau Anda harus menggunakan satu gerbang logika, akan lebih baik dan lebih efisien. Kita coba saja dengan hukum logika gitu ya. Jadi bisa kita kerjakan dengan hukum logika teknik penyederhanaan. Kemarin buka lagi halaman berapa? 23 ya. Hukum logika yang banyak itu. Kalau saya punya F, X, Y, yaitu X ditambah Y aksen. Nah, ini apakah ada penyederhanaannya? Nah, jadi setelah cek dengan hukum logika, X sendiri, Y aksen sendiri. Oke. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kelihatannya tidak ada lagi penyederhanaannya. Jadi inilah bentuk yang sederhana. Apa sederhananya? Ya inilah gitu ya. Nah, jadi cukup sederhana. Oke, yang kedua, kita coba yang kedua, yang lebih kompleks. Apakah nanti ada penyederhanaannya? Kita coba saja. Yang kedua. Nah, kita punya fungsi seperti itu, maka kita akan buatkan sesuai yang pertama inputannya pastilah X ya, X dan Y ya. Tetapi biasanya saya lebih suka menyelesaikan yang belakang dulu. Sehingga karena dia X kali dalam kurung gitu ya, X dikali dalam kurung, berarti dikali itu pastilah dia menggunakan dan. Seperti ini ya. Ini kira-kira ya gambarnya ya. Nah, jadi saya udah tahu bahwa di sini dia akan pakai X kali dalam kurung X apa nih, X aksen ditambah Y. Nah, dengan sangat jelas bahwa di sini kita punya satu jalur X, kemudian kita punya X aksen, berarti ada simpangan dari sini. Ini saya kasih nokta ya, artinya ini benar-benar cabang resmi, percabangan. Ada X, sebelumnya dia harus aksen, di-convert dulu. Atau kita hapus dulu nih, terlalu panjang. Jadi saya punya X, saya buat seperti ini ya. Jadi versi gambarnya ada banyak, boleh.
Nah, pada saat ini dia akan keluar menjadi X aksen. Nah, yang kita butuhkan adalah plus Y. Nah, ada Y di sini. Nah, kalau dia plus, dia pakai OR ya. Nah, ini agak besar, tidak apa-apa. Nah, baru masuk ke sini. Jadi di sini kita punya Y, di sini kita punya masukannya, keluarannya itu X aksen ditambah Y. Jadi kita bisa menggambarkan fungsi ini. Dengan inputan X dan Y, X masuk ke sini, lanjut. X ada jalur cabangnya, sebelumnya dia berubah dulu menjadi X aksen, dibalikin dengan converter. Kemudian ada Y, kemudian dalam kurung dikerjakan dulu, ada X aksen tambah Y, sini. Baru nanti digabungkan dengan dan. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kita punya 3 resistor ya, dengan jalur yang cukup panjang juga nih, kabel. Atau apa nih ya, jalur magnetnya. Nah, apakah ini ada penyederhanaannya? Kita coba. Kalau kita punya F, X, Y, itu yang kita punya adalah X dikali dalam kurung X aksen ditambah Y. Nah, saya bisa yakinkan Anda bahwa ini ada penyederhanaannya. Ciri khususnya adalah dia punya satu hal yang sama yang berkebalikan, saling menegasikan. Ada X yang saling menegasikan. Sehingga bisa kita buat, nah ini dengan hukum distributif, X dikali X aksen ditambah X distributif, berarti tinggal masukkan ke dalam. Seperti perkalian pada bilangan biasa. Distributif, bisa dicek juga di buku ya. Nanti saya buat yang agak kurang-kurang seperti ini. Nanti Anda cek hukumnya di buku ya. Nah, kemudian X dan X aksen ini saling bertolak belakang. Satu hal yang tidak mungkin terjadi antara ya dan tidak digabungkan ya, pasti tidak ya, pasti jadinya nol. Jadi kalau orang berkata hari ini hujan dan tidak hujan, kan itu dia pasti bohong ya. Atau ini kalau mau cek itu ada hukum negasi ya, komplement ya, mengkomplementkan. Ini hukum negasi atau komplement di mungkin nomor 1 ya. Kemarin X dan X aksen komplement. Di hukum di nomor 1. Hukum komplement atau negasi, sehingga X aksen itu menjadi 0 dan 0 ditambah XY itu menjadi XY. Ini hukum identitas. Hukum identitas. Oke. Nah, pada saat kita ketemu X kali Y itu dua hal yang berbeda. Sepertinya kita yakin bahwa ini adalah hal yang sederhana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau tadi kita punya ini gitu ya. Nah, ini gerbang logikanya. Setelah kita selesaikan menggunakan hukum logika, maka kita menemukan menemukan gerbang yang lebih sederhana, yaitu tinggal X dikali Y. Apa X kali Y? Itu tinggal gerbang X kali Y. Itu ada X, ada Y, ada converter N, jadinya X kali Y. Nah, coba dibandingkan bahwa gerbang yang ini lebih sederhana daripada yang bawah. Jadi yang bawah itu kita punya 1, 2, 3 converter. Di sini kita cukup pakai 1 converter. Di sini kita punya kabel X atau jalur X yang lebih panjang, jalur Y yang lebih panjang. Ya. Walaupun nanti secara sketsanya untuk jalur itu kan tergantung nanti ya, tidak melambangkan apapun. Jadi walaupun kita gambarkan lebih panjang dan satunya lebih pendek, itu tidak bisa melambangkan bahwa satunya lebih panjang, satunya lebih pendek ya. Yang bisa kita bandingkan adalah jumlah dari resistornya, dia lebih hemat ya.
Oke, ini tentang 1 dan 2, A dan B, yaitu kita menyederhanakan fungsi bool. Sebelumnya kita menggambarkan dulu, menggambarkan gerbang logikanya, kemudian membandingkan dengan hukum logika yang ada, kemudian menggambarkan kembali. Nah, tujuannya adalah mendapatkan fungsi ataupun gerbang fungsi boolean yang lebih sederhana. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang ketiga. Oke. Jadi yang ketiga itu dia lebih istimewa karena ada 3 masukan ya. Jadi di kuliah ini kita bahas 2 sampai 3 masukan ya. Pada intinya nanti masukannya bisa lebih banyak ya. Dan fungsi bool akan lebih bisa digunakan di situ. Nah, yang ketiga dengan alat bantu yang sama, kita akan gambarkan dulu. Ini bagaimana cara menggambarkannya nih? Sangat banyak ya. Nah, jadi salah satu caranya adalah mungkin kita buatkan dulu inputan X dan Y dan Z ya. Kita buatkan ini jalur X. Kita buatkan ini jalur Y. Apakah harus seperti ini? Ya, tidak harus ya. Yang penting nanti menggambarkan Z. Nah, yang pertama sekali adalah kita harus membuat X aksen YZ. Oh, berarti saya punya cabang di sini. X. Kemudian X aksen. Nah, berarti saya harus buatkan converternya. Dari mana tahunya ini ya? Nih, X aksen. Jadi di sini masih X, di sini saya sudah mengeluarkan menjadi X aksen. Kemudian kita butuh, nah ini tidak ada, saya kasih nokta ya, tidak ada titik hitamnya karena dia tidak bercabang asumsinya. Tidak ada cabang di situ. Atau kalau secara jaluristik tidak akan konslet di situ ya. Ini sudah dilapisi apa gitu ya. Kemudian saya butuh Y juga, ini saya kasih cabang resminya. Nah, ini bahwa ada cabang. Y. Nah, ini Y, saya buatkan Y. Kemudian saya butuh Z juga, cabang Z di sini. Z. Sehingga digabungkan dengan X aksen YZ. Ini berarti perkalian ya, berarti dan. Konverter yang kita punya haruslah dan. Nah, ini saya perpanjang. Oke, ini sehingga saya dapatkan outputnya adalah X aksen Y Z. Ini apa nih? Oh, ada salahnya. Jadi X aksen Y Z. Dari mana? Nah, kita baru menyelesaikan yang ini, yang bagian awal. Nah, ini. X aksen Y Z. Nah, berikutnya kita akan ini gambarnya ada yang warna biru dan pink, itu bukan menandakan berbeda ya, ini hanya memperjelas saja. Berikutnya kita butuh X aksen Y dan Z ya. Ini saya punyakan lagi nih. Ini tadi saya kasih cabang resmi. Saya masih butuh X aksen, sebenarnya dari sini boleh. Cuma kan agak ruwet, harus buat lagi ya. Jadi nanti terserah bagaimana menggambarnya, boleh saja. Saya masih punya X aksen. X aksen. Oke. Kemudian saya punya Y masih. Saya punya Y. Kemudian, nah ini terlalu besar ya. X aksen. Saya punya Y. Nah ini Y. Kemudian saya punya Z aksen. Z aksen. Di sini masih Z. Ini kelewatan. Di sini masih Z. Kasih aksen. Z aksen. Lagi-lagi dia dikalikan, berarti pakai N juga. Nah, saya gabungkan.
ini jadinya adalah X aksen, Y, Z aksen. Nah, berikutnya masih ada nih X kali Y. Nah, berarti ini langsung saja nih. Nanti ada cabang satu lagi X, cabang satu lagi Y, cabang satu lagi Z ya. Ini saya kasih cabang yang resmi. Cabang di situ, cabang di situ, cabang di situ. Jadi maksudnya di sini tidak ada cabang, tidak ada titik ya. Jadi ini masih X, di sini masih X. Y, Z, kita kasih dengan operator N. Ini jadinya X, Y, Z. Kenapa? Karena ini tidak ada konverternya, masih X di sini, masih Y di sini masih Z. Kemudian yang terakhir ada X, Y, Z aksen. Ada cabang lagi X. Kelewatannya. X di converter. Oh, tidak ada konverternya. Kemudian ada Y. Lanjut. Kemudian ada Z yang di converter. Z-nya di convert dulu. Jadi di sini dia masih X. Di sini dia Y. Di sini dia Z menjadi Z aksen. Kita butuh Z aksen. Sama seperti ini tadi masih Z di sini ya. Di sini masih X. Di sini masih X gitu kan. Nah, ini dan juga maka outputnya adalah X, Y, Z aksen. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita punya 4 komponen ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini dengan plus. Plus ini berarti dia pakai N ya. Jadi inputnya bisa banyak ya. Nah, ini tinggal gabungkan. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, jadilah fungsi itu. Jadi keluarannya adalah fungsi C ini, yaitu fx sama dengan X aksen YZ tambah X aksen YZ aksen ditambah X YZ ditambah X YZ aksen. Nah, ini fungsi boolnya atau output terakhirnya ya. Jadi kita udah punya diagramnya ataupun gerbang logikanya cukup panjang ya. Nah, ini saya kasih tokta simpangan resmi di situ. Oke. Nah, kita bisa tahu bahwa jaringan ini atau gerbang ini cukup kompleks ya. Dia butuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi di sini ada 9 resistor. Kita butuh 9 resistor dan banyak jalur ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tadi ya, kita mau cek nih apakah dia punya hal yang sederhana ya. Jadi saya tuliskan nih fungsinya ya, f apabila dimasukkan x, y, z itu hasilnya adalah seperti di bawah. Nah, kita akan coba sederhanakan. Ini saya hapus soalnya. Kita akan coba. Ini kita udah ingat ya. Kita akan coba apakah ada hal yang sederhana dari jaringan ini. Dengan prinsip penyederhanaan. Kita coba bahwa kita tulis kembali di sini ada fungsi fxy, saya tidak tulis lagi ya, saya tidak akan tulis lagi, tinggal saya tuliskan fungsinya x aksen y z gitu ya.
ditambah X aksen Y. Saya tuliskan kembali soalnya. Z aksen ditambah X, Y, Z ditambah dengan X, Y, Z aksen. Nah, yang jadi patokan kita adalah kita punya fungsi-fungsi yang ekivalen karena dia punya lawannya, negasi. Jadi saya bisa mengatakan bahwa ini mungkin atau ada peluang disederhanakan karena kita punya X dan X aksen, X aksen, kemudian Z dan Z aksen ya. Jadi punya peluang di situ. Ada hal yang menegasikan. Nah, makanya dengan itu kita coba distributif dulu mungkin kelihatannya. Ada hal yang sama di X. Jadi saya punya X yang sama, X aksen, maka di dua hal ini saya kerjakan yang depan dulu, dua suku di depan. Saya bisa ambil X aksen dan saya keluarkan YZ ditambah YZ aksen. Jadi benar-benar saya kerjakan yang di depan. Yang belakang saya tinggalkan dulu. X, Y, Z ditambah dengan X, Y, Z aksen. Jadi ini saya ambil distributif ya. Distributif. Kemudian dari sini saya punya hasil bahwa X aksen gitu ya. YZ ditambah YZ aksen. Oke. Oh ya, oke. Jadi ini kurang efisien. Kenapa? Karena saya hanya mengambil X aksen yang sama. Padahal Y-nya juga sama ya. Nah, sehingga alangkah lebih baik dan lebih efisien kalau Y-nya juga saya ikutkan. Jadi sepertinya seperti ini. Yang sama adalah X aksen Y. Nah, ini lebih efisien karena saya melihat bahwa X aksen Y yang beda adalah Z dan Z aksen. Sehingga dari sini saya bisa simpulkan bahwa tinggallah X aksen Y dikali Z ditambah Z aksen tambah ya. Pastilah hasilnya 1. Ini dengan hukum disidentitas. Yang belakang ikut ya. Jadi ini cara formalnya ya. Jadi kalau ada yang lebih cepat, lebih baik. Ini dengan hukum identitas. Identitas. X, Z tambah Z aksen atau ya, 1 atau 0 ya pasti 1. Kemudian dengan hukum identitas yang lain, ini hasilnya X aksen Y. Yang belakangnya ikut X, Y, Z. Karena dia dikalikan dengan 1, sesuatu dan 1 ya itu tergantung sesuatu itu sendiri. Berarti tinggal X, Y ya. X, Y, Z aksen. Ini juga dengan hukum yang sama, identitas ya. Identity law. Hukum identitas. Nah, di bagian pertama, ini sudah saya rasa sederhana karena punya X dan Y yang berbeda variabelnya. Sehingga ini selesai. Nah, berikutnya kita kerjakan yang belakang. Apakah ada hal yang sama? Oh, sama lagi. Ternyata ada X, Y yang sama. Di dalamnya tinggal Z ditambah Z aksen. Makanya tadi saya bilang kalau mau dikerjakan secara bersama-sama boleh ya. Langsung bagian 1 dan 2, 3 dan 4 juga boleh. Kita kerjakan dengan distributif. Maka hasilnya adalah X aksen Y ditambah X, Y. Ini tadi 1 juga nih. Nah, 1 dengan identity. Kemudian ini dengan identity juga hasilnya adalah X aksen Y ditambah X, Y. 1 ini ya, jadi identity juga. Identity.
Nah, yang terakhirnya itu adalah masih ada hal yang sama. Oh, bertolak belakang. Ada X aksen ditambah X. Ini hukum apa nih? Nah, ini namanya distributif ya. Y-nya sama. Y-nya saya keluarkan, tinggal X aksen tambah. Jadi hukumnya cuma distributif, identitas ya. Sehingga hasilnya kalau ditambahkan, tadi hasilnya 1. Namanya identitas. Identity lagi ya. Identitas. Nah, hasilnya adalah 1 dan Y, tergantung Y. Ini namanya identitas. Oke. Nah, ada hal yang menarik yang bisa kita ambil di sini bahwa yang tadi kita punya gerbang logika seperti ini, kita punya fungsi bool yang cukup panjang, 4 suku, ternyata dia fungsi ini bisa digantikan. F, saat kita masukkan X, Y gitu ya. X, Y, Z gitu ya. Yang sama dengan tadi, ternyata bisa digantikan dengan Y. Jadi gambar yang panjang ini cukup digantikan dengan selembar Y. Oke? Nah, itu teknik penyederhanaan. Jadi yang tadi kita punya 9 resistor, ini tidak usah pakai resistor. Kita pakai 3 jalur X, Y, Z dengan banyak cabang ini. Kita tidak usah pakai X, Y, Z, kita cukup pakai Y saja. Sudah mewakili yang ini. Jadi gerbang logika yang kompleks ini sudah bisa tergantikan dengan 1 jalur Y ya, gitu ya. Jadi kenapa fungsi bool itu dipelajari? Pada intinya ingin memberikan konsep penyederhanaan, ingin memberikan pola pikir kepada Anda bahwa nanti pada saat Anda membuatkan software, membuatkan algoritma tertentu, nah Anda juga bisa menyederhanakan sehingga secara komputasi waktu dan space gitu ya, time and space gitu ya, waktu dan ruang penyimpanan gitu ya. Secara waktu eksekusinya cepat gitu ya. Secara penyimpanan juga lebih sedikit efisien. Kalau ini kan waktu eksekusinya banyak, harus masuk ke X, converter, masuk lagi, harus di sini. Nah, kalau ini diinputkan, bisa digantikan ini. Oke, itu materi kali ini. Nanti saya akan berikan tugas tentang bagaimana menyederhanakan. Jadi saya langsung kasihkan fungsinya. Tugas Anda adalah membuatkan gerbang dari fungsi itu. Kemudian Anda menemukan penyederhanaannya. Kemudian menggambarkan kembali fungsi gerbang yang telah ditemukan. Oke, saya rasa itu untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.